Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Anam Syafa. Dalam video kali ini saya mau berbicara tentang diri ideal dengan subtopik wujud profesi saya di masa depan. Nah, ngomong-ngomong soal ini, saya kan sekolah dengan jurusan animasi, jadi saya mau kedepannya saya mau berprofesi dengan sesuatu yang berkaitan dengan animasi itu sendiri. Dan pertanyaan yang pertama yaitu jika saya ingin menjadi animator, saya menjadi animator yang ngapain? Nah, ya saya mau menjadi animator yang bisa membawa nama baik bangsa Indonesia dengan mengangkat perfilman animasi menuju kancah internasional. Ya mungkin itu sedikit susah, tapi saya akan berusaha untuk menjalankannya. Dan juga yang pertanyaan kedua, kerjanya apa sih animator itu? Nah, yang kedua ya sesuai dengan animasi ya, itu sendiri ya membuat film-film animasi dan juga perfilman animasi yang baik ya. Kalau menurut saya itu harus membuat animasi yang baik dan benar ya. Lalu yang ketiga, bagaimana mereka bekerja dalam animasi itu. Nah, yang ketiga ini animasi itu membutuhkan sebuah kerja tim atau kerja kelompok. Untuk pekerjaannya mungkin dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang kalau yang 3D itu ada modeling, ada animator, terus ada rendering mungkin, terus yang untuk animasi 2D ada sketching, terus kayak postur dan banyak lagi. Namun tidak luput juga dari ada naskah dan juga editing pasca produksi. Terus yang pertanyaan keempat, bagaimana prospeknya setelah menjadi animator? Yaitu ya prospek setelah menjadi animator tersebut bisa menjadi animator artis, storyboard artis, bisa juga menjadi perancang game atau sutradara dan sebagainya. Terus yang kelima, dengan siapa mereka bekerja. Nah, dalam dunia animasi pekerjaannya bisa bekerja dengan kelompok seperti dalam sebuah studio atau tim yang solid, tetapi juga bisa sambil melakukannya dengan kerja individu seperti freelance atau yang lainnya. Terus yang keenam ada pra dan pasca pekerjaan tersebut. Nah, ini menurut saya kalau pra pekerjaan tersebut, yaitu dalam pekerjaan diutamakan hard skill dan soft skill. Jadi kalau harus terus bergulat di bidang ini, mungkin paskanya ialah menjadikan skill kita lebih baik lagi. Kemudian ada contoh proses dan hasil profesi. Contoh proses bisa dilihat dari saat pembuatan filmnya tersebut, dan juga kalau hasil dari filmnya bisa juga dilihat dari film tersebut. Hal-hal ya, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu langkah apa yang perlu disiapkan untuk mewujudkannya. Nah ya, langkah-langkah yang perlu diwujudkan dalam membuat animasi, yang pertama yaitu adalah niat, yang kedua adalah usaha, dan juga peralatan mendukung untuk membuat film animasi tersebut, karena kalau tidak mempunyai peralatan juga sama saja tidak bisa. Terus yang kedua, bagaimana melakukannya. Nah, dalam animasi itu juga ada produksi dan pasca production. Nah, untuk mewujudkannya, membuat aplikasi animasi tersebut
harus melalui ketiga proses tersebut. Terus yang ketiga, butuh waktu berapa lama? Kalau berbicara tentang berapa lama, yaitu tergantung dari filmnya. Kalau dengan kebutuhan gambar yang tidak terlalu detail, mungkin bisa semingguan, dan ini mungkin untuk serial bersambung ya. Namun kalau memang mau menonjolkan kualitas dan juga detail yang tajam, mungkin bisa berbulan-bulan, dan ini untuk film atau movie. Nah itu ya, jadi tergantung dari filmnya. Terus yang selanjutnya, lingkungan bagaimana yang menunjang. Lingkungan untuk membuat animasi ya, untuk lingkungan di studio mungkin seperti lab studio pada umumnya, namun alangkah baiknya untuk didekor sendiri dan pernak-pernik yang membuat kita nyaman dengan tempat itu, karena hal itu bisa membuat pikiran menjadi tenang dan nyaman saat bekerja. Terus yang kelima, relasi atau link yang mendukung. Dan juga kita harus sering-sering bersosial dengan siapapun. Artinya kita tidak selalu mengedepankan pekerjaan kita terus, maksudnya mengembangkan soft skill kita, terus belajar terus-terusan, tapi kita harus juga bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Dengan hal itu kita bisa membuat jalinan persahabatan atau relasi atau link yang mendukung tadi. Mungkin sekian ya dari saya. Itu merupakan sebuah bincang-bincang topik menurut diri yang ideal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.